Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Dengan aku Joy, ya biasanya ya di sini Joy ini ada yang temanin abang kakak. Cuman lagi berhalangan jadinya sendiri. Atau ada Tribuners yang mau temanin? Ayo ke sini. Ya di sini Joy udah ditemanin oleh Bang Rengga Sanditya. Ya, abang ini merupakan Head of Representative Office Binjai dan Kak Feberia Panjaitan yang merupakan Maintain Customer Experience Priority Customer IndiHop. Boleh say hi dulu nih buat Tribuners. Hai Tribuners. Jadi Tribuners, buat informasi buat Tribuners nih, Kak Feberia dan Bang Rengga ini merupakan top 3 ya Kak. Betul. Dalam membuat Palas Garoga. Jadi apa sih Palas Garoga ini, nanti kita ulik nih. Nah, kompetisi yang diikuti oleh Bang Rengga dan Kak Feberia ini adalah aksi bikin nyata Telkom Indonesia. Sebenarnya Bang Rengga dan Kak Feberia ini ada timnya. Cuman yang datang kemari perwakilannya aja ya. Semoga timnya Palas Garoga bisa lihat nih. Teman-temannya udah datang di sini ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung kita ajak ngobrol aja. Tapi sebelum itu, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Halo kawan-kawan, Desa Aek Tangga adalah salah satu desa di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam 1 tahun, produksi jagung di Kecamatan Garoga mencapai 16.696,39 ton. Dalam proses budidaya jagung, selalu meninggalkan limbah berupa jerami jagung, logot atau kulit jagung, bonggol jagung, dan tumpi jagung. Menurut hasil penelitian dari PT Reksa Inti Teknologi, 1 hektar budidaya jagung akan meninggalkan sekitar 1,8 sampai 2,7 ton limbah jagung. Limbah jagung di Desa Aek Tangga biasa dibuang di pinggir jalan atau dibakar. Proses pembakaran limbah jagung dipercayai oleh petani dapat meningkatkan kualitas tanah untuk penanaman berikutnya. Namun, kegiatan tersebut dapat menimbulkan polusi udara. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan penyuluh pertanian di Desa Aek Tangga ingin melakukan program pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pengolahan limbah jagung menjadi kertas. Kertas tersebut nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan paper bag yang dinamakan Palas Garoga. Palas dalam bahasa Batak artinya membungkus. Garoga diambil dari Kecamatan Garoga. Mengapa diolah menjadi kertas? Karena seluruh bagian dari limbah jagung dapat digunakan untuk pembuatan kertas sehingga tidak ada yang tersisa. Kegiatan ini akan melibatkan Gapoktan dan warga sekitar Desa Aek Tangga. Pengolahan limbah jagung menjadi paper bag diharapkan dapat melestarikan lingkungan karena mengurangi penggunaan tas belanja plastik dan mencegah pembakaran limbah, serta menciptakan zero waste ecosystem yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi, tunggu apa lagi? Mari ubah limbah menjadi lebih berguna untuk lingkungan yang lebih baik dengan Palas Garoga. Wah, keren sekali ya videonya. Itu kira-kira kapan sih Bang, Kak? Itu Kompetisinya berlangsung? jadi pertengahan tahun ini ya? iya, jadi untuk mulai pertamanya itu awal mula pertama kompetisi itu digelar itu akhir 2021 ya, Be ya. Betul. Kemudian berjalan dan diputuskan pemenangnya itu kurang lebih di pertengahan 2022 tahun ini. Oh, jadi udah pertengahan 2022 ini baru diputuskan pemenangnya. Berarti cukup panjang ya? Iya. Alur yang diikuti. Kira-kira ada berapa kontestan sih yang ikut, Abang Kakak? Sebenarnya kan kegiatan ini namanya Ayo Bikin Nyata. Oh, Ayo Bikin Bukan Nyata. Bikin Nyata. Jadi kegiatan Ayo Bikin Nyata ini ada beberapa kategori. Mulai dari lingkungan, digitalisasi, apalagi ya, finansial dan lain-lain. Nah, untuk setiap kategori itu biasanya kita kurang hafal juga berapa jumlah kontestannya. Tapi yang pasti setiap kategori ini
Itu mungkin lebih dari 5 kontestan. Jadi satu Oke. kontestan itu terdiri dari satu grup gitu. Itu Kak, Ayo Bikin Nyata ini seluruh Indonesia yang ikuti? Betul, nasional. Nasional, tapi Seluruh pegawai Telkom. pegawai Betul. Telkom ya. Oke. Terus Kak, kegiatannya ini, kompetisi ini memang rutin kah diselenggarakan oleh pihak Telkom? Iya, jadi Ayo Bikin Nyata ini rutin diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia. Idealnya 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 Betul. kali, berarti Nah, tahun ini kebetulan tahun ini sedang diselenggarakan juga ya, Be ya, Iya. untuk Ayo Bikin Nyata yang jilid akhir tahun ini, akhir tahun 2022. Oke, berarti memang rutin dan 2 kali setahun. Apakah orang Abang Kakak ikut lagi nih? Untuk tim kita sebenarnya ada yang ikut lagi ya. Iya. Cuman karena banyaknya pekerjaan. Kami memberikan kesempatan untuk yang lain. Keren sih, diberi kesempatan kepada yang lain Teman-teman ya. yang belum. Jadi kan ini Abang Kakak bikin Palas Garoga kan? Iya. Tadi sebenarnya di video udah dijelasin sih apa Palas Garoga itu. Tapi kenapa Abang Kakak memilih membuat Palas Garoga? Kenapa nggak yang lain gitu? Oke. Mungkin boleh dari Kak VB. Sebenarnya terinisiasi dari kegiatan ini kan kita memperbolehkan pihak eksternal untuk ikut, dan ada salah satu tim kami merupakan penyuluh di Kecamatan Garoga. Nah, teman kami ini menceritakan bagaimana keluh kesah selama di sana. Kita bergerak dari why, kenapanya? Karena di sana itu merupakan produksi jagung terbesar di Sumatera Utara. Kecamatan Garoga. Namun penggunaannya atau untuk produksinya itu hanya fokus ke jagungnya saja seperti itu. Oke. Untuk sampah atau limbah dari jagung itu hanya dibuang saja di jalanan. Sehingga kami punya ide, kenapa tidak kita coba eksekusi nih sampah-sampah ini bisa dijadiin apa? Kebetulan kami juga dari berbagai macam latar atau background pendidikan, seperti saya dari teknik kimia. Oke. Saya dari teknik keselamatan dan kesehatan kerja. Iya, Oke. terus ada teman-teman kami dari Jadi variasi ya. Jadi bervariasi dan kami menyatu gitu. betul. Oke, makanya memilih kulit jagung Kulit ini ya. Sebenarnya nggak hanya kulit jagung. Oke, jadi Batangnya juga bisa. batang. Batang jagungnya itu Yang juga bisa. bonggol. Bonggol, betul, betul. Batang teringat yang ini loh, apa pohon jagungnya itu. Iya, bonggol. Bonggol jagungnya. Bonggol jagung. Jagung masuk juga. Daun jagung Daun jagung. masuk juga. Yang kita tahu kan Abang Kakak, kalau jagung ini kan kalau udah panen mati nggak sih dia? Langsung Betul. Iya, Iya kan, langsung langsung jadi ya. limbah. Iya, langsung jadi betul. limbah. Jadi pohonnya juga ikut diolah atau enggak? Pohonnya bisa diolah, tapi ternyata setelah kita coba olah, pohonnya itu menghasilkan serat yang lebih kasar Oke. daripada daun, bonggol, dan pelepahnya. Oke, terus Abang Kakak kenapa sih jagung ini dibikin mohon maaf, maksudnya kulit jagung ini malah diubah menjadi kertas? Emang ada kandungan apa gitu ya? Di dalam kulit jagung itu sendiri sebenarnya sudah ada kandungan yang disimpan juga oleh tahu lem kertas nggak? Tahu. Perekat. Dia punya sifat perekat dari jagung. Jadi dia mempermudah untuk produksi menjadi kertas seperti itu. Kenapa juga kami milih jagung? Karena memang di situ kebetulannya jagung yang bisa kita produksi karena dia produksi terbesar. Bukan kalau contohnya kayak padi kan nggak bisa tuh, nggak ada. Tapi dibanding tanaman-tanaman lain, sepertinya yang paling mungkin itu jagung. Paling memungkinkan Betul. jagung. Dan sebenarnya sudah ada benchmarknya, Kak. Jadi di salah satu pulau ya, di Kalimantan kalau nggak salah itu sudah pernah ada produksi seperti ini, tapi memang tidak berjalan secara masif. Nah, kami pengen, karena ini kan konteksnya lingkungan, jadi kami pengen merubah nih limbah-limbah yang ada di Kecamatan Garoga ini untuk bisa dimanfaatkan. Emangnya kalau kita pikir-pikir ya, itu kan tumbuhan organik ya. Sebenarnya dia kalaupun terbuang enggak Terurai terbuang lagi. dengan sia-sia Iya. gitu kan. Betul. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan lebih baik lagi ya, tidak hanya sekadar mungkin untuk tanah aja, bukan hanya untuk tanah tapi juga untuk manusia. Betul. Nah, kan kita udah mulai banyak nih bahas kulit jagung, bonggol jagung. Gimana sih Abang Kakak proses untuk mengubah kulit jagung menjadi kertas? Oke. Ini kayak ngajarin perlu pakai PPT nggak ya? Jadi sebenarnya untuk produksinya itu secara ringkas ya, Iya. boleh mungkin dari jagung ini, dari bonggol
terus batang ya, bukan batang apa? Daun, Daun, pelepah. pelepah. Nah, ini kita awalnya kita potong dulu menjadi kecil-kecil Oke, dengan alat dipotong. tentunya, karena kalau pakai manual sangat susah ya. Lalu Akrobatik kita itu. Kerja lalu, keras. lalu ini kita keringkan karena dia masih mengandung air. Benar. Lalu setelah kita keringkan, ini kita masak. Oh, dimasak. Iya, supaya dia lebih lembut. Karena kan untuk menjadi kertas harus jadi bubur dulu. Oh, benar. Nah, untuk jadi lembut dia kita masak bersama NaOH supaya dia Apa gampang tuh hancur. NaOH, Kak? NaOH itu garam dapur. Oh, Ya, nama kimianya Oh. NaOH. nama kimia dari garam dapur NaOH. Iya, Nih buat betul. Tribuners nih, siapa yang anak IPA? Jadi pakai NaOH, terus dia jadi lembut biar dia gampang lembut. Lalu untuk melembutkannya lagi kan dia masih bentuknya pasti masih bentuk daun, masih bentuk itu. Oke. Lalu kita blender. Oke, di blender lagi. Lalu setelah kita blender, dia udah jadi lembut, ini baru kita saring. Di filter. Di filter lagi. Iya, memang banyak karena kan ini sebenarnya kita nggak cuma jadiin kertas, Kak. Kita produksi lagi dia jadi paper bag. Oke. Kita nggak bawa kebetulan Iya, kebetulan kita nggak bawa. Tapi Contohnya. tadi kan udah ditunjukin Iya. tuh videonya. Seperti itulah kira-kira bagaimana bentuk dari Nah. paper bag Palas Garoga ya, Betul. teman-teman. Jadi setelah dihancurkan, dimasak, kemudian dia di blender, tinggal kita cetak dia pakai yang namanya ada kalau kita kayak digital printing itu ya, Ya, ada cetakan khusus. seperti cetak kertas lah, cetak kertas atau cetak bubur kertas pada umumnya gitu. Oke, itu manual atau pakai mesin, Kak? Kita Bang. so far masih manual ya, karena memang Untuk kita pencetakan. untuk proses pencetakan memang masih manual, Kak. Tapi untuk pencacahan kita sudah punya alat sendiri. Untuk menghaluskan kita sudah punya alat sendiri. Seperti itu. Oke, pastikan ada kendala ya dalam membuat kertas itu ya, kertasnya dari kulit jagung, karena kita tahu sendiri kalau bahan dasar pembuat kertas itu kan dari kayu, Iya. nah, Iya. kan ini diubah dari kulit jagung. Coba dong Kak di share buat Tribuners apa aja kendalanya. Iya, nanti mungkin Feby bisa tambahkan ya, Kak ya. Karena Feby ini kalau di tim kami dia sebagai manajer produksi. Oh, ibu Kalau saya- manajer. Iya, kalau saya sebagai manajer product development. Jadi Oke. sebenarnya saya nanti setelah barang jadi, saya nih yang harus berpikir seperti apa. Oke, gitu. kalau mau buat barang Kak Febe nih. Tim dapur lah. Jadi kendala yang pertama karena kita kan berasal dari bidangnya berbeda-beda. Iya, benar. Ini dari internal dulu ya, Kak ya. Kendala internal kita dari bidang-bidang berbeda yang paham betul itu ya memang Kak VB, karena kan memang basicnya teknik kimia untuk proses itu. Kemudian kendala kedua adalah karena sebenarnya limbah jagung ini kan mana-mana ya, Kak ya. Iya benar. Tapi karena kebanyakan petani itu setelah panen jagung, limbah itu dibuang atau bahkan dibakar. Jadi kita susah nyarinya. Itu kendala yang ketiga adalah karena kita kan selain ikut terjun di dunia Ayo Bikin Nyata, kita kan juga ada pekerjaan tanggung jawab Iya sehari-hari. benar karena kan Nah, juga pegawai kan. Betul. Nah, itu kita susahnya dalam mengatur waktu. Nah, pada saat itu kita berinisiatif untuk ngajak teman-teman yang masih sekolah atau adik-adik yang masih sekolah atau bahkan ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada pekerjaan di rumah, kita mau ajak untuk kita belajari, kita kasih edukasi tentang proses pembuatannya, tapi ternyata mencari orang susah. Itu di Kecamatan Garoga. Garoga, betul. Oke. Karena mungkin penduduk di sana masih kurang ya wawasan tentang pengolahan ini, karena selama ini kan mereka taunya oh limbah ya dibuang seperti benar-benar. itu. Itu sih kendala-kendala yang kita alami selama ini, Kak. Tapi so far so good ya, karena buktinya tadi sudah ada ditampilkan di video, kita sudah berhasil untuk membuat paper bag itu. Benar sekali. Ada yang mau tambahin Kak? Tim dapur ini ya. Tim dapur. Kalau dari tim dapur ya. Jadi kendalanya itu mungkin karena proses pencetakan itu masih manual. Jadi kita kan ngajarin semua orang nih, tapi tingkat ketebalan kertasnya itu kan akan berbeda-beda. Oh iya benar ya, karena manual itu ya. Itu yang paling big problemnya itu. Tapi untungnya sih semua bisa berjalan dengan bagus, dan benar seperti kata Mas Rengga tadi, untuk penyadaran kepada masyarakat bahwasanya limbah itu masih bisa digunakan itu sangat sulit. Padahal kita juga melakukan proses ini, produksi ini Palas Garoga itu sebenarnya tidak jauh untuk menambah tingkat pemasukan mereka. Benar sebenarnya. sekali. Karena ketika mereka produksi, uangnya untuk mereka, Benar, bukan untuk benar. kita. Kita hanya
ibarat kata Sebagai fasilitator. fasilitator untuk Benar ya. Tapi memang yang hal-hal seperti itu sangat sering kita jumpai ketika kita ingin mengedukasi. betul. Tapi ya kembali lagi, kadang tingkat keberhasilan kita itu kalau mereka bisa bukan hanya kita memperkenalkan, tapi bisa berkelanjutan, Betul. ya kan? Sustainable. Ya sustainable. Apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, abang kakak, ini kan bawa kecamatan Garoga. Nah, sedangkan orang abang kakak di Medan, kan base-nya di Medan kan. Iya. Itu Betul. bagaimana ya di sana? Apakah pulang pergi atau menetap dulu tapi sedangkan kerja? Manajemen waktunya mungkin boleh di-share nih buat Tribuners. Iya, dulu kita jujur kita baru pertama kali itu ke sana di ya pertengahan bulan ini, pertengahan akhir ini. Pertengahan tahun ini sampai grogi saya. Kalau Tiga. Jadi saya kan asli orang Jawa ya Kak ya. oke ya. Kak Febe memang asli orang Sumatera tapi dia di Palembang aslinya. Jadi kita semua pertama kali pergi ke Garoga pada saat itu, pada saat ada kunjungan ini. Kita pergi di pagi hari ya Be ya. Pagi hari. Nyampe sana kita siang karena perjalanannya itu cukup melelahkan dan menguras banyak waktu karena Di kabupaten mana ini Garoga? Tarutung. 8 jam nggak? Tarutung, Di Tarutung. Taput Utara. Tapanuli Utara, Iya, iya. Tapanuli Utara. Utara, Bang. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Jadi akses ke sana pun masih jalannya masih yang Iya, apa adanya, benar, betul. benar. Kita melewatin gunung, lembah ya. Ada lembah nggak, Be? Jadi nyanyi ntar. Jadi kita sana sehari Kak. Kita nggak nginep di sana karena waktu itu memang tujuan kita adalah untuk survei lokasi dan ngobrol dengan salah satu kayak kalau di sini kepling ya bilangnya. Kalau di Iya, sana kepala desa. kepala desa Oh, ya. kadesnya. Kita komunikasikan, kemudian nanti selanjutnya kita akan bikin agenda lagi, seperti itu aja. Jadi kita ke sana baru 2 kali. Yang pertama itu yang survei tadi, kita sengaja nggak nginep karena memang yang kita persiapkan hanya survei lokasi, tempat sama ngobrol sama kepala desa. Nah, yang kedua, Kepala Desa Aik Tangga ya. betul, Ya. kepala desa Aik Tangga. Benar, lanjut. Kalau untuk yang kedua mungkin VB bisa cerita yang perjalanan kita kedua ke sana. Sama, masih 8 jam juga ya. Nggak berkurang. Nggak ada, waktu belum ya. ada tol ya? Iya, Belum belum ada belum tol. ada tol. Jadi tapi untungnya kami bisa beradaptasi dengan cepat di sana dengan kepala desa karena masyarakatnya juga open. Oke. Mereka welcome untuk kita datang dan mengedukasi mereka, dan sebenarnya ada beberapa yang setuju dan mau diedukasi sehingga ini bisa terjalan seperti itu. Oke, Tidak berarti semerta-merta ada semua tidak beberapa mau. setuju, berarti ada yang tidak setuju juga. Iya. Oh, itulah tadi yang memikirkan udahlah limbah di tanah aja gitu Karena mereka ya. lebih suka itu dipakai jadi pupuk gitu. Karena kan bisa pakai pupuk, padahal bisa jadi uang lagi loh ini gitu. Iya, benar sekali. Oke, jadi orang abang kakak datang nih ke sana survei lokasi, lalu yang kedua Kita langsung Sosialisasi. Proses pembuatannya. berarti apakah yang waktu pertama datang ke sana diambilin nih bonggol-bonggol jagungnya kayak gitu atau bagaimana? kebetulan kita bawa pulang sih. Bawa Kita pulang satu beberapa. karung. Karena kita naik mobil nggak bawa truk, jadi kita cuma bisa beberapa Kak. Nggak bisa semuanya. Ya itulah yang hasil dari itu tadi ya. Iya. Hasil jadinya kita apa? Hasil kerja sama dulu kan. Oke. katanya. Paper bag-nya. Oke, abang kakak udah bikin kayak gini nggak? Jagung yang dari Garoga gimana kualitasnya sama jagung yang di luar dari Garoga? Ini jagungnya atau limbahnya nih Kak? Oh, limbahnya, Oh, limbahnya dulu lah. Kita kan bahas limbah ya. Limbahnya sama saja sih Kak, karena memang jenis jagungnya sama. Oke. Jagung yang ditanam di sana dengan jagung yang ditanam di Medan. Langkat atau Medan itu sama. Oke, jenisnya sama berarti bisa juga dong dibuat di Medan ya. Betul. Bisa. Bisa. Tapi mungkin limbah jagungnya ini yang nggak sebanyak Volumenya ya, di volumenya Garoga. tidak sebanyak. Oke, cukup keren ya tentang masalah jonggol apa sih Bonggol. bonggol Kalau jonggol lagi nanti. bonggol jagung kita kali ini. Oke, ini nih yang paling penting. Tapi bener. Apakah cukup efektif penggunaan kulit jagung ini sebagai bahan dasar pembuat paper bag? Iya, apakah cukup efektif ya? Kalau di kacamata saya, efektif itu bisa berhubungan dengan duit ya Kak ya, karena kita kan Oh, langsung ke duit ya. Dibisnisin. bisnis. Oke. Bisnismen. Kalau nanti orang dapur beda lagi. Iya.
Kalau efektifnya kami rasa efektif karena dari bahan produksi, bahan bakunya pun Iya. murah. Ketika kita jual kita bisa meraih untung meskipun sedikit. Tapi ya namanya bisnis, kalau untung meskipun sedikit kan tetap bisnis ya. benar. Gitu. Untung. Tetap untung. Untung namanya. Iya. Kalau dari tim dapur nih, kayak mana? Efektif nggak kalau penggunaan bonggol jagung ini menjadi paper bag? Karena mengingat kan biasanya dari kayu, apakah sekuat itu gitu? Cukup efektif ya Kak, karena kan ini juga kalau dari sifat jagung itu sendiri tuh sudah cukup efektif karena dia sudah punya sifat perekat seperti aku bilang tadi. Nah, kalau untuk penggunaan kayu menjadi kertas itu kan memang sekarang sudah dikurangi dari pemerintah benar. ya. Karena Benar. kan sekarang udah Pakai digital, bambu. udah Go green. nggak ada lagi pencetakan, bukan nggak ada lagi mengurangi Iya, benar, pencetakan buku gitu. Sedangkan kita dari jagung itu hanya untuk membuat paper bag sebagai pengganti plastik. Untuk mereduce penggunaan plastik. Jadi penggunaannya sudah highlightnya itu berbeda. benar. Berarti memang diciptakan untuk paper bag. Iya. Oke, boleh dilanjut lagi, Kak. Nah, jadi kalau efektivitasnya itu menurut kami bagus apabila tingkat produksinya semakin volumenya dinaikkan, ditinggikan gitu. Karena kita sampai saat ini sih masih terbatas gitu untuk mencetaknya itu karena kekurangan orang dan juga bahan dasarnya itu cukup sulit untuk dicari karena banyak orang nggak mau untuk bahan dasar limbah-limbah itu dikasih Ya, gitu. kadang kami sudah telat, mereka sudah panennya lama, kami baru kayak nyari bahannya. Jadi kan udah terbuang, udah dibakar seperti itu. Tapi bagaimana Abang Kakak ya? Di sana apakah di desa Tangga itu nggak ada anak mudanya gitu? Atau mungkin ada, coba kalau itu yang diedukasi bagaimana? Sudah pernah belum? Iya, sudah. Anak mudanya? Sudah. Mungkin karena pertama jarak sih Kak. Oh Kita iya benar ya. betul, karena jarak kita nggak bisa intens untuk Iya. ke sana. Mungkin kalau kita nanti ada libur ya, entah cuti, tapi kita nggak mungkin cuti bareng-bareng. Karena nanti kerjaan nggak ada yang ngadu. Pasti kita cutinya gantian. Ya namanya pegawai semua ya. Jadi kita mungkin kalau nanti ada waktu, kita bisa intens ke sana, mungkin nginep 3 hari atau 1 minggu. Ya mungkin akan beda rasanya ketika kita hanya sosialisasi sehari dengan Iya. sosialisasi Pasti lebih dong. dari 1 hari. Benar, betul. benar. Karena mengingat ini itu sebagai bukan hanya kompetisi ya seharusnya Iya. ini. Dia bukan stuck hanya sekadar oh kompetisi nih udah top 3, bukan. Karena dari kacamata Joy juga melihat ini cukup efektif dari apa ya? Dari limbahnya diolah bisa meraih keuntungan, baru ternyata bisa diganti kuat juga gitu. Tapi gimana nih kalau dari segi tekstur mana lebih halus Kak? Paper bag yang biasa atau yang dari kulit jagung? Paper bag biasa. Karena paper bag jagung itu kan ada biji-biji jagungnya dan itu untuk proses penghalusannya itu memang butuh ekstra tenaga kalau memang harus lebih halus. Kalau contohnya kita bawa sih, Kak bisa mungkin merasakan teksturnya sedikit lebih kasar, tapi kita pakai yang bahan dari luar. Jadi ketika kita keringkan, itu kan ada yang pasti bagian paling halus bagian bawah. Nah, bagian bawah itu kita taruh di bagian luarnya supaya kelihatan lebih cantik seperti itu. Oke, berarti pembuatan Pales Garoga ini udah melewati banyak trial and error Betul. ya. Ya, udah banyak. Ada yang cetakannya nggak mulus terus bolong. Ada yang terlalu tebal jadinya kasar gitu kan. Nggak cantik untuk komersilkan. Benar. Apakah paper bag ini bisa menampung barang kira-kira yang berapa gram gitu? Kita udah coba Aqua 1,5 liter masih bisa. Masih bisa. Aqua 1,5 liter dan ada gede isinya itu ya? betul. Iya. Oh masih bisa, nggak sobek ya? Enggak. Ya, nggak jebol, nggak sobek. Oh berarti kuat. Kalau misalnya dalam air Kak, air misalnya ada yang basah langsung sobek atau enggak? Kalau cuma sekedar basah harusnya enggak, cuman yang namanya kertas apapun pasti basah ya, kalau pasti sobek kalau direndam di air Iya. gitu. Tapi kalau contohnya cuma sekedar Kecipratan. ada kecipratan enggak masalah. Masih, karena dia tebel, itu plusnya sih Kak, karena dia lebih tebel dari kertas biasa. Jadi ketika kecipratan air dikit, dia masih bisa aman. Oke, Asalkan nggak dioyak-oyak ya. Berarti ada poin plusnya ya, walaupun dia tidak lebih halus dari paper bag biasa, tapi lebih tebal. kuat dan Iya. lebih tebal. Oh, ini Abang Kakak kan udah mulai dijual nih ya kan, paper bagnya. Itu dalam ukuran berapa aja sih? Kita Gimana kemarin ya? ada orderan ya kami ya. Kami ada orderan itu
kurang lebih 1.500 pieces. Oke. Itu ukuran, ini kan untuk Gimana pesta, untuk pesta. Jadi ukuran inilah sekitar A3 sekitar ya? A4. A4 ya? Tapi kita nyetaknya A3 karena kan dilipet-lipet nantinya. Jadi hasil jadinya A4. Sekitar ukuran kertas A4 gitu, Kak. Jadi cukup buat apa? Botol teh pucuk. Terus apa? I see. Ini apa? Kotak jajanan pasar Benar. itu. Mungkin nanti bisa ya ditunjukkan fotonya ya Oh, di boleh, sini boleh. atau di sini atau di sini. Kita menyesuaikan dengan ini kok, orderan. Asalkan nggak di mana, nggak di tengah-tengah sini. Iya, soalnya kan penasaran juga. Berarti Iya. tergantung request ya. Iya. Mau ukuran berapa? Aku bisa bikin. Atau nanti Tribuners kalau misal Ah. pengen main-main atau iya. coba ini bisa hubungi mana? Kontak di bawah ini. Kontak di bawah ini Kalau ya. pengen tahu hasilnya seperti apa, nyatanya seperti apa, silakan hubungi kontak. Mesannya dari mana Bang Kakak? Dari nomor yang di bawah ini. Di nomor di bawah ini dulu ya. Iya. Karena kita sempat mau buka di e-commerce, tapi karena produksi kita masih dikit, jadi kita belum berani belum untuk di buat. e-commerce. Oke, Abang Kakak, ini kan kita tadi udah banyak ya bahas tentang Palas Garoga ya kan. Apa sih benefit yang Abang Kakak dapatkan dari mengikuti kompetisi Ayo Aksi Nyata ini? Ya, dari saya dulu ya. Iya, boleh. Benefit untuk pribadi yang pastinya alhamdulillah berprestasi ya kayak. Selain jadi pegawai, berprestasi juga. Nah, benefit untuk eksternalnya, alhamdulillah kami bisa nih memperkenalkan Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga di Tapanuli Utara. Di mana kalau mungkin orang-orang di luar Sumatera nggak tahu nih Benar. Aek Tangga ini desa mana, Garoga ini kecamatan di mana. Bahkan Tapanuli pun jarang kan dikenal orang di di luar Pulau Sumatera. Alhamdulillah itu kami bisa memperkenalkan salah satu kecamatan, desa juga. Kemudian mungkin beberapa orang di sana merasa bahwa oh iya diperhatikan dan mereka merasa oh ternyata ada loh manfaat dari limbah jagung ini. Benar. Jadi edukasi itu nyampe ke mereka. Itu sih manfaat dari yang saya rasakan ya. Kalau dari Kak VB? Kalau dari saya, ya terima kasih kepada Telkom yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena melalui acara ini makanya kami bisa melakukan kegiatan ini, dan juga kami juga bisa memberitahu gitu kepada orang-orang bahwasanya di Telkom itu bukan hanya sekedar bekerja aja, tapi kita juga karyawannya dituntut untuk ayo kalian pasti bisa gitu melakukan sesuatu di luar pekerjaan juga yang membangun mungkin self development kami Ya, masing-masing benar. seperti itu. Karena kan melalui kegiatan ini banyak banget self development yang dibangun gitu, Betul. yang kita coba kembangkan. Cukup keren ya. Ternyata berarti benefit itu nyata ya, Abang Kakak Nyata rasakan. sekali. Keren juga ya Telkom ini, karena karyawannya tidak hanya dituntut untuk bisa bekerja yang kayak dibilang Kak VB, tapi juga bermanfaat, berkreasi, Berprestasi. dan bermanfaat untuk masyarakat ini Betul. loh, Iya. khususnya Kecamatan Garoga. Aduh, siapa nih? Boleh di-share nanti nih buat teman-teman kita yang ada di Desa Aek Tangga ya. Oke, Abang Kakak ya, ini udah mengingat kita udah banyak nih cakap-cakap. Boleh nggak kasih pesan-pesan buat Tribuners yang di rumah agar semangat nih mengikuti jejak Abang Kakak walaupun udah bekerja, kita tetap bisa berkreasi loh. Iya. Mungkin dari Bang Rengga dulu. Oke, makasih Kak Jo. Kak Jo ya? Joy. Kak Joy, sorry. Untuk teman-teman Tribuners, dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, kalau kalian punya ide, jadikan itu nyata. Kalau dari Kak VB? Ya, melanjutkan dari Dari Mas Bang Rengga. Apa yang kamu punya ide? Jadi kan ternyata Kami dari Ayo Bikin Nyata. karena we never know if we never try. Jadi Oke. kalau cuman Lirik lagu ya. tahu tapi nggak dilakukan ya nggak akan tahu ya, nggak akan Betul, jadi. betul. Gitu. Jadi tetap semangat. Tetap semangat ya. Tadi ayo bikin Bikin nyata. nyata. Oke. Ding, ding, ding. Oh, ada hashtagnya ayo Ayo bikin bikin nyata. nyata. Oh, siap sedia ya udah dipakai bajunya. Oke, Tribuners, itu dia episode Smart Gen kali ini bersama Bang Rengga dan Kak Feberia yang cukup inspiratif ya. Di tengah-tengah kesibukan Bang Rengga dan Kak Febe dalam
mengemban tugasnya ya sebagai pegawai Telkom, tapi tetap bisa berkreasi. Ayo sama-sama kita buktikan kalau kita bisa. Apalagi nih buat Tribuners yang kuliah ya, Iya, seharusnya lebih semangat lebih lagi. kreatif ya. Benar kan, waktunya lebih banyak gitu ya. Oke, terima kasih ya Bang Rengga, Kak Sama-sama, Febe. Kak Jo. Terima kasih Kak Jo. Udah bersedia datang ke Tribun Medan. Semoga Pales Garoga ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat Amin. luar, dan semoga Bang Rengga, Kak Febe dimudahkan lagi nih untuk mengembangkan Pales Garoga. Oke Tribuners, jangan lupa saksikan Smart Gen setiap hari Minggu jam 17 waktu Indonesia Barat di Facebook dan YouTube Tribun Medan. Saya Joy Silvana Aritonang pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Selamat sore. See you, bye-bye. Bye. Selamat pagi. Bebas lepaskan mimpimu, tegar kuatkan langkahmu, gapailah cita-citamu, takkan padam semangatmu. Pantang lelah, pantang kalah, tanpa batas yakinlah kau pasti bisa. Terus berjuang, terus berkarya, pantang bersuara pada dunia. Negeriku adalah rumahku, sekarang dan selamanya. Mendukung setiap langkah bebas karyamu. IndiHome, aktivitas tanpa batas.